Selamat malam, wahai para penunggu kamar angker. Gua Dimas, host dari kamar angker. Di koleksi gua kali ini cukup spesial, menceritakan tentang seorang perias jenazah yang menemukan bahwa jenazah yang akan diriasnya memiliki masa lalu yang tidak baik. Seperti apa ceritanya? Mari kita langsung dengarkan saja di cerita yang gue beri judul Malam Jahat di Rumah Kelam. Maya menatap jam dinding yang sudah menunjuk pukul 10 malam ketika ponselnya berdering. Sebuah nomor asing menghubunginya. Suaranya terburu-buru. "Bu Maya, mohon maaf, kami butuh ibu segera. Ada jenazah yang perlu dirias malam ini." Keluarga tidak ingin menunda. Biasanya pekerjaan merias mayat dilakukan pagi atau siang hari. Tapi Maya terbiasa dengan permintaan aneh. Ia sudah beberapa tahun menekuni profesi ini, dan ia tahu ada keluarga yang karena alasan tertentu ingin jenazah segera dirapikan meski malam hari. Sesampainya di rumah besar itu, Maya langsung disambut. Aura mencekam. Bangunan kuno bergaya kolonial dengan halaman luas, pohon beringin besar menjulang di depan. Dari dalam terdengar pelan-pelan orang mengaji, tapi lebih banyak lagi yang berbisik-bisik. Katanya sih orang kaya ini meninggalnya aneh. Lirih salah seorang tetangga kepada yang lain. Dulu miskin, tiba-tiba kaya raya. Banyak yang bilang pesugihan. Maya mendengar, tapi pura-pura tidak peduli. Ia harus tetap profesional. Namun hatinya mulai digelayuti firasat buruk. Jenazah disemayamkan di ruang tengah. Seorang pria tua, wajahnya keras. Garis-garis hidup penuh ambisi masih membekas di rautnya. Maya duduk di kursi kecil, membuka perlengkapannya. Kuas, foundation, kapas, minyak wangi. Begitu ia menyentuh kulit jenazah, tubuh itu terasa terlalu dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti es batu. Sesaat Maya menarik tangannya. Mungkin karena AC, pikirnya. Padahal ruangan itu hanya diterangi kipas angin tua. Ia mulai merias, menyapukan bedak tipis agar wajah jenazah tampak tenang. Namun setiap kali Maya menatap mata tertutup itu, ia merasa bola matanya bergerak di balik kelopak. Sebuah senyum kaku mulai terbentuk di bibir mayat, seolah meremehkan usahanya. Maya mencoba menepis pikiran buruk, melanjutkan riasan dengan doa lirih di dalam hati. Ketika waktu menunjuk pukul 12 malam, suasana makin aneh. Lilin kecil di pojok bergetar meski tak ada angin. Dari sudut matanya, Maya melihat bayangan melintas cepat di belakangnya. Lalu terdengar suara berat berbisik di telinganya. "Kau tidak bisa menutupinya." Maya terloncat, menoleh, tapi tidak ada siapapun. Hanya ruang tamu kosong dengan kursi-kursi kayu tua. Namun, aroma aneh memenuhi udara. Seperti darah bercampur bau amis hewan. Saat Maya kembali menatap jenazah, mata almarhum benar-benar terbuka setengah. Bola matanya merah kehitaman. Dia menatap langsung ke Maya. Maya mulai resah. Ia mencari alasan untuk berhenti. Tapi keluarga menunggu hasil riasannya. Ia memutuskan rehat sebentar, keluar mencari udara. Di luar ia mendengar dua orang kerabat almarhum bergosip. Dulu katanya dia pergi ke Gunung Kawi. Pulang-pulang langsung punya sawah luas, toko emas, gudang beras. Tapi sejak itu, rumah ini sering kedatangan tamu aneh tengah malam. Orang-orang tinggi kurus, wajahnya tertutup, dan kambing hitam yang selalu dikorbankan tiap tahun itu katanya syarat. Maya tercekat.
Ingatan langsung melayang pada gangguan tadi di ruang jenazah. Apakah benar harta pria ini berasal dari pesugihan? Kembali ke ruang jenazah, Maya mencoba menenangkan diri. Ia duduk dan memoles pipi mayat. Namun tiba-tiba, jari-jari mayat itu bergerak. Pelan tapi jelas. Seolah hendak menggenggam pergelangan tangannya. Lampu ruangan mendadak padam. Hanya lilin yang menyala. Dari dinding bermunculan bayangan hitam. Tubuh-tubuh tinggi kurus. Matanya merah menyala. Berdiri berbaris seperti sedang menonton Maya. Mereka bergerak serentak, mendekat. Suara-suara berbisik membanjiri telinga Maya. Ikut dengannya. Jangan biarkan ia sendiri. Ikut dalam perjanjian. Maya menjerit, mencoba kabur ke pintu. Tapi pintu terkunci rapat. Nafas Maya sesak, tubuhnya berat. Seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang menahan bahunya. Di atas meja, jenazah itu duduk perlahan. Senyum lebar menyeringai. Dan dari mulutnya keluar suara serak. Aku belum selesai. Hutangku belum lunas. Maya terduduk. Tak kuasa lagi, air mata mengalir. Tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar hanya ada satu jalan. Berdoa. Dengan suara parau, Maya membaca doa-doa perlindungan. Semakin keras ia melafalkan, semakin gaduh ruangan itu. Bayangan-bayangan hitam berteriak melengking, mengejang, lalu pecah seperti asap yang terbakar. Jenazah itu kembali rebah ke dalam peti, matanya menutup rapat. Senyum sinis di bibirnya perlahan hilang, digantikan kaku kematian. Lampu menyala kembali, ruangan kembali hening. Hanya suara detak jam dinding yang tersisa. Dengan tubuh masih gemetar, Maya mengambil kain kafan dan menutup wajah almarhum rapat-rapat. Ia tidak melanjutkan riasan. Tidak ada riasan yang bisa menutupi perjanjian kelam, gumamnya. Saat ia keluar, keluarga menatap heran karena Maya lebih cepat selesai dari biasanya. Namun Maya hanya berkata singkat, "Jenazah sudah siap. Mohon segera dimakamkan." Malam itu Maya bersumpah pada dirinya. Ia akan lebih selektif dalam menerima panggilan. Sebab ada riasan terakhir yang bukan untuk mempercantik wajah, melainkan untuk menyembunyikan dosa yang menolak dikubur. Sekian dulu dari gua. Terima kasih udah mendengarkan. Jika kalian suka, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan seperti biasa, have a nice nightmare.